Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar pelajaran biologi. Kita memasuki bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan posisi anatomi tubuh manusia. Kedua, mengidentifikasi arah anatomi tubuh manusia. Dan ketiga, membedakan bidang anatomi tubuh manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu posisi anatomi, arah anatomi, dan bidang anatomi, pertama, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apa itu anatomi? Anatomi ini adalah cabang dari ilmu biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Artinya, anatomi ini membahas struktur tubuh manusia dan makhluk hidup yang lain, serta kumpulan organ atau organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi ketika kalian belajar tentang struktur dan tentang organ makhluk hidup, berarti kalian sedang mempelajari anatomi. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu adalah posisi anatomi. Nah, apa itu posisi anatomi? Posisi anatomi adalah posisi yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menjelaskan letak atau arah berbagai struktur tubuh. Nah, ini adalah posisi yang digunakan oleh seluruh ilmuwan ketika mereka akan membahas letak atau arah dari struktur tubuh makhluk hidup. Sehingga nanti tidak akan berbeda pendapat. Mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Nah, jadi digunakan posisi anatomi. Nah, bagaimana posisi anatomi yang sudah disepakati ini? Nah, jika kita melihat posisi kepala, nah kepala ini berada dalam posisi tegak, di mana wajah menghadap lurus ke depan. Nah, jadi ketika kita akan mempelajari misalnya anatomi kepala, nah posisi anatomi yang sebagai acuan dasar ini posisi kepalanya harus tegak dan wajahnya lurus ke depan. Yang kedua, posisi badan. Nah, posisi badan ini harus dalam kondisi berdiri tegak. Artinya, posisi badan bisa diamati baik dari arah depan ataupun arah belakang. Jadi, posisi badan makhluk hidupnya harus berdiri tegak. Yang ketiga, posisi tangan. Nah, ini yang paling harus kalian ketahui. Ketika posisi anatomi yang baik, itu posisi tangannya, telapak tangannya terbuka, menghadap ke depan. Jadi, telapak tangannya menghadap ke depan dengan ibu jari berada di arah luar. Nah, jadi ini ibu jarinya atau jempol ini menghadap ke arah luar tubuh. Baik yang kanan maupun yang kiri itu ke luar tubuh. Sedangkan bagian kelingking ini berada mengarah ke dalam tubuh, jadi mendekati pusat tubuh kita. Nah, ini posisi tangan. Nah, kalau posisi kaki ini sedikit terbuka sejajar dengan pundak. Jadi ketika tubuh ini berdiri tegak, kaki ini posisinya sejajar dengan pundak. Jadi tidak terlalu rapat ataupun tidak terlalu lebar terbuka. Nah, ini adalah posisi anatomi. Yang kedua, sekarang kita akan mempelajari arah dalam anatomi. Nah, arah dalam anatomi ini adalah penjelasan yang nantinya berhubungan dengan struktur tubuh, di mana nantinya lebih menjelaskan hubungan suatu struktur tubuh terhadap struktur tubuh yang lain. Jadi ini termasuknya perbandingan ya. Jadi posisi struktur tubuh dengan posisi struktur yang lain. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat, yang berpanah hijau ini yang menunjukkan arah anatomi ya, sedangkan yang merah ini masuknya ke bidang. Sekarang kita fokus dulu ke panah warna hijau. Nah, untuk arah anatomi ini ada beberapa. Yang pertama ada superior,
ini superior, panahnya mengarah ke atas, artinya superior ini menunjukkan bagian tubuh yang lebih atas. Lawan dari superior atau kebalikan dari superior ada inferior, panahnya ke bawah, berarti ini adalah bagian yang berada di bawah. Kemudian ada ventral atau anterior, panahnya ke depan, berarti yang berada di depan tubuh. Kemudian ada posterior atau dorsal, berarti ini yang belakang tubuh kita. Di sini ada medial, ada lateral, ada proximal, ada distal. Nah, yang kita pelajari sampai sini dulu untuk radial, ulnar, fibular, dan tibial ini tidak dibahas terlalu dalam karena hampir sama ya dengan medial dan lateral. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke tabel 1 sampai 8. Nah, superior itu jika didefinisikan itu mengarah ke kepala atau bagian lebih tinggi. Contoh, kepala merupakan bagian superior dari abdomen. Abdomen itu perut. Artinya kalau kita artikan kalimat ini, kepala merupakan bagian yang letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan perut. Nah, tadi ya superior di sini letaknya. Jadi kepala ini letaknya lebih tinggi dibandingkan perut. Yang kedua, kebalikan dari superior, ini ada inferior. Inferior menjauhi kepala atau bagian lebih bawah. Contoh, leher merupakan bagian inferior dari hidung. Jadi leher ini lebih bawah dibandingkan dengan hidung. Jadi posisi leher itu di bawah hidung. Atau boleh contoh lain, misalnya mulut. Ini letaknya inferior terhadap mata. Atau misalnya perut inferior terhadap leher misalnya. Nah, jadi ini ya, superior dan inferior itu berpasangan. Jadi kalau kalian menghafalkan boleh dengan pasangan-pasangannya. Jadi superior pasangannya inferior. Kalau superior tinggi berarti inferior lebih bawah. Yang ketiga ada ventral. Ventral ini adalah bagian depan tubuh. Contohnya hidung bagian ventral terhadap keseluruhan wajah. Nah, jadi di sini ventral ini berarti di depan, posisinya ada di depan. Hidung ini posisinya ventral terhadap bagian wajah yang lain. Nah, jadi posisi hidungnya ini lebih di depan dibandingkan mata, dibandingkan mulut, misalnya dibandingkan dengan pipi atau dibandingkan dengan dahi. Nah, kebalikan dari ventral itu ada dorsal atau bagian belakang tubuh. Contoh, bokong merupakan bagian dorsal terhadap abdomen. Bokong lebih belakang posisinya dibandingkan dengan perut atau abdomen. Nah, jadi ventral depan, dorsal belakang. Kata kuncinya. Jadi menghafalkannya tadi ya pasangan superior, inferior, tinggi, rendah, ventral, dorsal, depan, belakang. Yang kelima ada medial. Nah, kalau medial, di sini kalau digambar, medial ini adalah mendekati garis tengah imajiner tubuh. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita membuat garis hayal di tengah-tengah tubuh kita, di pusat tubuh kita, nah medial ini berarti mendekati. Contoh, jantung merupakan bagian medial terhadap lengan. Jadi kalau di sini ada garis tengah imajiner, posisi jantung kan di sini ya. Posisi jantung kita ini lebih medial, lebih mendekati garis tengah dibandingkan dengan lengan. Kebalikan dari medial itu adalah lateral, yaitu menjauhi garis tengah imajiner tubuh. Contohnya, lengan merupakan bagian lateral terhadap dada. Jadi posisi lengan ini lebih menjauhi dibandingkan dengan dada. Jadi dada itu dekat ke garis imajiner tengah tubuh kita dibandingkan dengan lengan. Yang ketujuh, proksimal. Kalau proksimal mendekati asal dari bagian tubuh. Nah, contohnya siku merupakan bagian proksimal terhadap pergelangan tangan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat posisi tubuh kita, pusat atau asal dari bagian tubuh kita ini adalah badan. Jadi badan kita. Sedangkan anggota gerak seperti lengan, kaki, kemudian posisi kepala,
ini bukan asal bagian tubuh. Sehingga kalau dicontohkan siku ini merupakan bagian proksimal. Jadi siku ini lebih dekat ke badan dibandingkan dengan pergelangan lengan di sini. Jadi siku lebih dekat ke badan kita dibandingkan dengan lengan. Nah, kebalikan dari proksimal itu distal. Distal itu menjauhi asal dari bagian tubuh. Contohnya lutut merupakan bagian distal terhadap paha. Jadi lutut ini posisinya lebih jauh ke badan kita dibandingkan dengan paha. Nah, jadi kalau mau menghafalkan boleh caranya dengan pasangan-pasangannya. Superior, inferior, tinggi, bawah. Ventral, dorsal berarti depan, belakang. Medial, lateral berarti mendekati, menjauhi. Proximal, distal ini juga sama mendekati, menjauhi. Nah, ini untuk arah dalam anatomi tubuh manusia. Sekarang yang ke bagian 3, di sini ada bidang anatomi. Nah, apa itu bidang anatomi? Bidang anatomi adalah bidang imajiner yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Secara umum, bidang anatomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bidang median, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, jika kita lihat di gambar di sini, tubuh kita ini dibagi oleh garis lurus sehingga ada bagian kanan dan bagian kiri sampai betul-betul terpisah. Jadi kalau diibaratkan memotong, bidang median itu memotong sampai bagian kanan dan kiri betul-betul terpisah, lepas. Nah, itu bidang median. Kalau bidang sagital, ini merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu. Nah, tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Jadi kalau digambar bidang sagital dengan bidang median ini sama posisinya di sini. Nah, bedanya kalau yang bidang sagital itu tidak membagi tubuh menjadi betul-betul terpisah. Jadi masih nempel. Bagian kanan dan kirinya masih nempel tapi terpotong setengah. Nah, ini disebutnya bidang sagital. Yang ketiga, bidang horizontal merupakan bidang yang terletak melintang menjauhi tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini bidang horizontal atau biasa disebut lain dengan transverse plane. Jadi bagian atas, bagian bawah. Biasanya dipotongnya di dekat perut. Yang keempat, bidang koronal merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median dan sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Nah, di sini bagian bidang sagital. Bidang koronal. Jadi membagi bagian depan dengan bagian belakang. Jadi memotong tubuh manusianya dari pinggir. Nah, ini adalah bidang anatomi manusia. Nah, setelah bidang anatomi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas tentang sistem organ. Ada banyak. Ada sistem gerak, terdiri dari rangka dan otot. Ada sirkulasi atau peredaran darah. Ada pencernaan. Ada respirasi atau pernafasan. Ada ekskresi. Ada koordinasi. Ini diantaranya ada saraf. Ada hormon dan ada sistem indera. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya satu persatu. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya yang pertama kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang setelah Ibu jelaskan tadi kalian jelaskan lagi apa itu posisi anatomi, apa itu arah dalam anatomi, apa itu bidang anatomi kalian jelaskan. Kemudian yang kedua jelaskan istilah berikut ini dan berikan contohnya. Jadi superior itu tadi apa? Nah, contoh tubuh yang letaknya superior itu bagaimana? Sampai nanti ke posisi arah distal. Nah, kerjakan di buku tulis beserta soalnya. Kemudian tugasnya dikumpulkan dengan cara difoto, kemudian dikirimkan bisa melalui Google Classroom. Kalau yang tidak bisa boleh lewat WhatsApp atau email. Sampai sini pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian tetap semangat dalam belajar. Insya Allah ilmu yang diberikan akan bermanfaat kepada kalian. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus
belajar.